Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngorek, tempat kita ngobrol santai tapi dengan topik berbobot. Kali ini saya Endang Sahroni kembali lagi akan memandu podcast Ngorek kita kali ini. Dan pada saat ini seperti biasa kita akan membahas terkait dengan isu yang diangkat oleh Tangerang Express, koran Tangerang Express pada hari Selasa 5 Mei 2026. Jadi Tangerang Express yang pertama untuk headline-nya mengangkat isu pendidikan, ya khususnya terkait dengan mutu pendidikan di Banten yang dinilai masih jalan di tempat. Jadi kita mengungkapkan bagaimana ternyata kondisi pendidikan di Banten itu tidak cukup buruk untuk disebut krisis, tapi juga tidak cukup baik untuk bersaing. Itu yang di-highlight oleh Tangerang Express yang diungkapkan oleh pengamat pendidikan Tangerang, yaitu Bapak Mehmet Humaydi. Selain itu juga beliau memaparkan bagaimana bahwa indikator pendidikan itu tidak dinilai dari sebatas sarana dan prasarana saja, atau dari sisi gedungnya yang sudah bagus-bagus, tapi juga bagaimana terjadi keseimbangan untuk di wilayah Banten, khususnya Banten Utara dan juga Banten Selatan. Yang berikutnya juga disorot bagaimana masih terjadi ketimpangan tenaga pendidik, ya. Di wilayah lain ada yang surplus, ada yang banyak guru atau pendidik yang dinilai kompeten, sementara di wilayah lain dinilai masih kurang. Dan hal ini juga tidak ditampik ya oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bapak Jamaluddin. Beliau mengakui bahwa masih terjadi ketimpangan guru di sekolah, khususnya sekolah menengah atas atau SMA dan SMK di wilayah Banten. Bahkan beliau mengungkapkan ada 21 sekolah yang masih kekurangan guru. Nah, kemarin atau di koran ini juga kami menyuguhkan atau juga memasukkan bagaimana ada kritikan dari elemen mahasiswa pada momen Hari Pendidikan Nasional. Selain itu, di berita keduanya kita juga memasukkan bahwa di wilayah utara yang dinilai secara kualitas pendidikan sudah bagus, khususnya di wilayah Tangerang, ternyata juga tidak luput dari persoalan anak putus sekolah ya. Di Kabupaten Tangerang terkuak fakta bahwa ada 21.000 anak putus sekolah. Jumlah itu tersebar di 29 kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Kalau demikian, kalau di rata-rata 21.000 dibagi 29 ya, hampir seribuan ya per kecamatan. Tapi itulah faktanya. Kemudian juga di sisi lain, selain juga ada kondisi yang pendidikannya buruk ya, kemudian mutu pendidikannya buruk atau banyaknya anak sekolah, tapi di Banten juga masih ada yang mutu pendidikan dinilai baik atau dinilai tinggi, yaitu salah satunya mutu pendidikan di Tangsel naik ya secara signifikan. Ini juga kita suguhkan. Lalu yang berikutnya ada juga kita mengangkat artikel feature ya, bagaimana kisah di balik kebangkitan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tangerang yang bergeliat dengan banyaknya pembangunan atau penambahan ruang kelas baru. Lalu masih di halaman utama, di berita kirian istilahnya, kita juga mengangkat berita terkait dengan RKUD ya, rekening kas umum daerah, yang isunya itu sudah berlangsung hampir setahunan. Jadi RKUD yang selama ini Pemda-Pemda di Banten itu berada di Bank BJB, tapi sekarang ini kan diarahkan untuk masuk ke Bank Banten. Di sini yang kita suguhkan yaitu ada daerah yang telah mendepositokan kasnya sebesar 400 miliar di Bank Banten. Tentu ini juga isu yang sangat menarik
karena RKUD ini akan menentukan bagaimana perjalanan atau eksistensi Bank Banten di wilayahnya sendiri. Selain itu, teman-teman bisa juga dilihat di halaman 2-nya, halaman Tangerang Utara. Untuk headernya ada program sekolah gratis yang dinilai diskriminatif ya. Ini menyoroti terkait dengan program sekolah gratis di Kabupaten Tangerang. Bagaimana program sekolah gratis itu ternyata baru mengcover pendidikan yang di bawah Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan atau sekolah umum istilah masyarakatnya. Sementara untuk sekolah-sekolah madrasah itu belum tercover dari program sekolah gratis. Di sini ada dari FKKMS ya, yang berkomentar. Beliau menilai diskriminatif karena yang sekolah di madrasah baik negeri maupun swasta khususnya yang harusnya dapat program sekolah gratis juga warga Tangerang. Sehingga kalau program sekolah gratis itu tidak mengcover madrasah, maka disitulah titik ketidakadilannya program pemerintah daerah. Kemudian bergeser ke Kabupaten Tangerang, halaman Kabupaten Tangerang. Di sini mengangkat tentang 500.000 pekerja rentan dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga dari program pemerintah Kabupaten Tangerang ya, cukup positif karena kalau pekerja formal atau pekerja informal itu biasanya kan mendapat perlindungan ketenagakerjaan dari badan usaha atau perusahaannya. Sementara pekerja rentan itu seperti buruh, asisten rumah tangga, ya buruh kasar gitu, buruh harian lepas, itu kan mereka tidak ada yang menjamin. Maka di sini pemerintah hadir dan ternyata di Kabupaten Tangerang itu ada 500.000 pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan. Sama halnya juga di halaman Kota Tangerang. Bagaimana pemerintah Kota Tangerang juga telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai pekerja rentan. Bahkan kemarin secara simbolis Wali Kota Tangerang Bapak Haji Sahrudin itu menyerahkan santunan kematian kepada 4 ahli waris dari pekerja rentan yang setiap ahli warisnya mendapatkan dana santunan sebesar 42 juta. Dan berikutnya ada dari halaman Lebak dan Pandeglang yang menjadi headline-nya adalah website DPRD Lebak diretas. Ini cukup cukup lucu sih sebetulnya, karena website itu kan sejatinya milik pemerintah daerah ya, harusnya punya perlindungan yang lebih baik, tapi ternyata diretas dan isinya juga memojokkan pemerintah sendiri, dalam hal ini pemerintah pusat, yang isi kertasnya itu mengirim pesan kepada Presiden langsung, Presiden Prabowo Subianto. Di sini dia meminta agar Presiden Prabowo Subianto menghentikan program makan bergizi gratis. Jadi untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa cari koran Tangerang Express atau juga ikutin artikel-artikelnya yang ada di bantenexpress.co.id serta tangerangexpress.thisway.id. Demikian teman-teman untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah setia bersama kami dan nanti kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa ikutin medsos Tangerang Express di IG Tangerang Express ya, kemudian juga di Facebook dan juga di TikTok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.